The vehicle is registered. Please! Please come let me out! Oh, Anne, we're not here right now. Looking for a quality vacation. I'm just, Hang on. Let's listen to that. Go now in peace, Esther. Can I have a baby? Kisah ini berlatar pada tahun 2001 di Amerika Serikat bagian tengah, tepatnya di negara bagian Nebraska. Dan kita akan berfokus pada seorang wanita cantik berusia 17 tahun bernama Anne Sluty. Dia dikenal sebagai seorang atlet lari yang cukup berprestasi dan memiliki masa depan cerah. Secara kebetulan, hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Anne menerima hadiah dari sang kekasih berupa boneka beruang mini. Hadiah sederhana tersebut menjadi simbol perhatian dan kasih sayang dari orang yang ia cintai. Anne, sang kekasih, dan seorang temannya yang bernama Kathy sudah janjian untuk nonton film bersama di malam hari, mengingat ada film baru yang akan segera tayang. Sesampainya di rumah, Anne merasa terkejut sekaligus bahagia ketika melihat saudara laki-lakinya bernama Tom. Dari ekspresi wajahnya Anne, terlihat jelas bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Momen itu menunjukkan bahwa Anne memiliki hubungan keluarga yang sangat harmonis, di mana setiap anggota keluarga saling peduli dan memperhatikan satu sama lain. Kebahagiaan Anne semakin bertambah ketika dia membuka sebuah map coklat yang berisi surat kelulusan penerimaan perguruan tinggi yang selama ini ia impikan. Kabar tersebut membuatnya sangat antusias, hingga dia berniat segera mengabari teman-temannya. Now we know. Daryl! Yeah, A minute later. we are so proud of you, baby. Namun, sebelum bertemu dengan mereka, Anne memutuskan untuk pergi ke sebuah mall untuk membeli sesuatu. Tanpa dia sadari, keputusan sederhana itu justru menjadi awal dari mimpi buruk yang akan ia alami. Saat berada di area parkiran mall dan akan hendak memasuki mobilnya, tiba-tiba muncul seorang pria tak dikenal yang langsung menodongkan pistol ke arah Anne. Anne sempat memberikan perlawanan dengan berteriak meminta pertolongan. Namun pria tersebut justru memukulnya berkali-kali hingga dia tidak berdaya. Beberapa orang di sekitar mendengar teriakan Anne dan melihat ia dibawa pergi oleh pria tersebut. Namun karena takut jika pelaku akan menggunakan senjatanya, mereka tidak berani bertindak langsung. Dua orang saksi akhirnya menghubungi 911 dan melaporkan bahwa telah terjadi kekacauan di mall tersebut. Sekitar 1 jam setelah menerima panggilan darurat, polisi pun tiba di TKP. Seorang petugas bernama Mike menemukan barang-barang milik Anne yang tercecer di area parkiran, termasuk tas berisi identitas diri. Berdasarkan temuan tersebut, Mike segera menuju kediaman Anne. Mike. Ternyata, ayah Anne merupakan teman lama Mike. Dengan berat hati, Mike menjelaskan kronologi kejadian sesuai keterangan para saksi yang melihat langsung peristiwa penculikan tersebut. Sementara itu, di tengah kondisinya yang sempat tidak sadarkan diri, Anne perlahan terbangun. Karena khawatir Anne akan memberontak, si penculik kembali menodongkan pistol dan memaksa untuk kerjasamanya. Anne hanya bisa terdiam, menunjukkan bahwa dia tidak mengenali pria tersebut. Mobil tiba-tiba berhenti di suatu tempat yang sangat sepi. Pria itu menurunkan Anne dan berkata, "Kalau kamu bisa melepaskan ikatanmu, kamu boleh pergi." Namun hal tersebut hanyalah tipuan. Dengan mata tertutup, tangan terikat, dan waktu yang sangat terbatas, mustahil bagi Anne bisa melepaskan diri. Setelah waktu habis, pria itu kembali membawanya masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan.
Di dalam mobil, pria tersebut mencoba melakukan tindakan yang tidak pantas. Namun Anne berusaha memberontak. Keributan kecil terjadi di dalam kendaraan hingga membuat si penculik kehilangan kendali saat menyetir, dan mobil mereka masuk ke dalam rawa. Si penculik berhasil keluar dari mobil yang mulai tenggelam. Sementara Anne masih terjebak di dalam dengan sabuk pengaman yang terpasang dan tangan yang terikat. Anne hanya bisa pasrah di saat air perlahan menenggelamkan tubuhnya. Please help me. Please help me. Pria tersebut yang tidak ingin kehilangan korbannya segera memotong sabuk pengaman dan membawa Anne ke daratan. Di rumah Anne, pihak kepolisian mulai mengumpulkan informasi sambil menunggu kemungkinan adanya telepon masuk dari pelaku. Mereka sempat berencana untuk menyebarkan berita kehilangan Anne ke stasiun televisi. Namun rencana tersebut dibatalkan karena dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan Anne jika sang penculik panik. Keesokan paginya, dengan tangan dan leher yang masih terikat, mereka berjalan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk pergi dari lokasi tersebut. Secara kebetulan, mereka menemukan sebuah alat berat di pabrik tua yang terbengkalai. Si pelaku menggunakan alat itu untuk menarik mobilnya yang terperosok. Di saat yang sama, Anne diam-diam mengukir inisial namanya di sebuah batu sebagai upaya meninggalkan jejak atau barang bukti. Bersamaan dengan itu, FBI mengirimkan perwakilan untuk membantu penyelidikan. Dari hasil penelusuran data kriminal, akhirnya diketahui bahwa penculik tersebut bernama Tony Zappa, yang identitasnya terungkap melalui rekam jejak kriminal dan laporan lintas negara bagian. Karena Tony membawa Anne keluar dari wilayah Nebraska, kasus ini resmi menjadi kasus lintas wilayah, sehingga FBI wajib turun tangan. Di dalam mobil, mereka mulai saling bertanya nama masing-masing. Anne yang dikenal cerdas oleh orang-orang terdekatnya mulai membujuk Tony agar mau menelpon keluarganya dan mengatakan bahwa dia tidak diculik, melainkan sedang berlibur, supaya keluarganya tidak khawatir. Tony sempat ragu, namun Anne meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia akan tetap ikut bersama Tony, asalkan Tony mau menghubungi keluarganya. Tony akhirnya setuju dan menelpon orang tuanya Anne dari telepon umum. Say hello. Act natural. Pick it up. Hello? Vacation. You're supposed to say vacation. Hello? Dalam percakapan itu, Anne berkata, "I'm just looking for equality vacation." Are you okay? Oh God, you're alive. Where are I'm fine. Don't worry. I'm just looking for a quality vacation. Mike yang mendengar percakapan tersebut merasa ada yang janggal, karena kalau memang dia sedang liburan, seharusnya Anne mengatakan quality vacation, bukan equality vacation. Kesalahan kata itu disengaja oleh Anne sebagai kode. Hello? I'm just looking for a quality vacation. Let's listen to that last thing she said again. I'm just looking for a quality vacation. Dari sinilah polisi mendapatkan petunjuk penting. Kata equality merujuk pada sebuah papan petunjuk jalan di wilayah Wyoming. Mike yang mengenal daerah tersebut segera menuju ke sana. Wyoming is the equality state. Namun setelah disusul, mereka sudah tidak ada. Singkatnya, pada hari kelima, Tony dan Anne sudah berada di wilayah Livingston, Montana. Tony berhenti di sebuah rumah kosong yang tampak tidak berpenghuni. Untuk sementara, mereka beristirahat di sana. Tony bahkan memasak makanan dengan cara yang ekstrim,
menunjukkan kondisi mentalnya yang semakin tidak stabil. Di tempat itu, Tony mengungkapkan keinginan untuk memiliki Anne sepenuhnya dan memulai hidup baru jauh dari Nebraska. Anne hanya bisa mengiyakan rencana tersebut, bukan karena dia menyerah, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup agar tetap selamat. Tony memberikan sebuah cincin kepada Anne dan memaksanya untuk mengenakan di jari manis. Karena merasa Anne sudah mulai percaya kepadanya, Tony pun meninggalkannya seorang diri. Ternyata Tony sedang menyiapkan suntikan narkoba. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Anne. Dia menemukan sebuah telepon yang masih digunakan dan segera menghubungi 911, memberitahukan nama penculik dan gambaran lokasi tempat mereka berada. I need help. I've been kidnapped. Are we in Montana? Name is Tony. I don't know his last name. Anne Sluty. Namun sebelum pembicaraan selesai, Tony memergokinya. Meski demikian, informasi tersebut cukup bagi polisi dan FBI untuk melacak lokasi mereka. Mereka segera mengerahkan pasukan dan berjanji kepada keluarga Anne akan membawa Anne pulang dengan selamat. Namun saat tiba di lokasi, rumah tersebut sudah kosong. Meskipun begitu, polisi yakin mereka baru saja pergi, karena masih terdapat bekas makanan dan catatan kecil yang ditulis Anne di selai daun. Catatan itu berisi petunjuk bahwa mereka bergerak ke arah utara. What did you say? Keluarga Anne merasa sangat sedih dan kecewa, terlebih karena sebelumnya polisi sempat berjanji akan menyelamatkan Anne. Dari penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa Tony adalah buronan dengan berbagai kasus kriminal, termasuk pencurian dan kejahatan lainnya. Ia sulit ditangkap karena selalu berpindah-pindah kota menggunakan identitas palsu, serta hidup dari hasil kejahatan. Had every exit and road. We finally cornered him at the mall. We've been tracking this guy for 2 months. And mother in St. Paul, Minnesota. Tony Zappa, that's who we're dealing with. Tony semakin marah setelah mengetahui upaya Anne membantu polisi. Dia bahkan sempat berniat menghabisi Anne, namun hal itu dibatalkan dan lebih memilih cara lain. Memasuki hari ke-6, mereka kembali pindah ke kota lain. Kebiasaan Tony yang selalu berpindah tempat dilakukan untuk menghindari kejaran polisi. Di sisi lain, polisi berhasil menemukan rumah masa kecil Tony, tempat di mana dia dibesarkan oleh neneknya. Dari sang nenek terungkap fakta bahwa Tony memiliki masa kecil yang kelam, sering mengalami kekerasan dari ayahnya yang pemabuk. Di tempat singgahan berikutnya, saat Tony keluar sebentar, Anne menyalakan televisi dan berita penculikan dirinya. Ekspresinya berubah drastis menjadi sedih dan mulai menangis ketika melihat wawancara dengan orang tua dan saudara laki-lakinya di layar. Begitu mendengar Tony kembali masuk, Anne langsung mematikan televisi dan berusaha menyembunyikan emosinya. Dia menunjukkan ekspresi panik yang tertahan karena takut Tony mengetahui bahwa dia telah melihat berita tersebut. Meskipun hatinya hancur melihat keluarganya berduka, dia tetap menjaga ketenangan di depan Tony agar tidak memicu kemarahannya. Ketika Tony menyadari televisi menyala, dia marah dan menghancurkan televisi tersebut. Karena di dalamnya diberitakan bahwa semua identitas pelaku dan kendaraan sudah diketahui polisi. Hal itu membuat Tony panik, lalu kembali membawa Anne pergi menggunakan mobil curian. Anne meletakkan boneka beruang mini pemberian sang kekasih di dalam mobil sebagai barang bukti. Beberapa saat kemudian, Mike menemukan mobil yang sebelumnya digunakan Tony.
Saat dia memeriksa boneka beruang mini tersebut, Mike menemukan bagian kepalanya telah sedikit lepas, yang sengaja dirusak oleh Anne untuk menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Di dalam boneka itu, polisi menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis Anne yang berbunyi, namanya, hari dan jam, Sluti, Rabu jam 1 siang. Pesan ini sangat krusial karena mengonfirmasi bahwa Anne masih hidup dan memberikan informasi waktu yang akurat. Mike menyadari bahwa polisi hanya tertinggal 1 jam di belakang penculiknya, yang hal itu tentu meningkatkan urgensi pengejaran mereka. Langkah cerdik ini membuktikan betapa tenangnya Anne dalam situasi tertekan, di mana dia harus mencari cara kreatif untuk berkomunikasi dengan pihak berwajib tanpa memicu kecurigaan Tony. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menguras tenaga dan emosi, Tony akhirnya menemukan tempat persembunyian terakhir, sebuah lokasi yang menurutnya benar-benar jauh dari jangkauan polisi. Pilihannya jatuh pada sebuah kabin tua yang tampak sepi, berdiri sendirian di kawasan pegunungan Rollins. Tempat itu terlihat terpencil, sunyi dan nyaris tak tersentuh kehidupan. Dengan keyakinan penuh, Tony membobol pintu kabin tersebut secara paksa. Dalam benaknya, lokasi ini adalah tempat yang sempurna untuk bersembunyi, jauh dari jalan utama, dikelilingi hutan dan nyaris mustahil terdeteksi. Tidak jauh dari sana, seorang warga yang mengenal area tersebut dengan sangat baik mulai merasa ada yang tidak beres. Dia tahu betul bahwa kabin itu seharusnya kosong karena pemiliknya sedang pergi dalam waktu lama. Kecurigaannya memuncak ketika melihat sebuah mobil asing terparkir di halaman, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu dan tanpa membuang waktu, warga itu segera menghubungi pihak berwenang, melaporkan dugaan pembobolan rumah oleh orang tak dikenal. Malamnya di dalam kabin, suasana yang semula terasa tenang mendadak berubah jadi mencekam. Keheningan hutan terpecah oleh suara sirine yang semakin mendekat. Pantulan lampu merah dan biru mulai terlihat menari-nari di dinding kayu kabin. Tony yang sedang lengah tersentak kaget. Dalam hitungan detik, ia menyadari bahwa tempat persembunyian yang ia anggap aman telah diketahui. Polisi yang awalnya datang untuk menindaklanjuti laporan pencurian langsung menyadari bahwa mereka telah menemukan mobil yang tadi siang dicuri oleh Tony. Situasi pun meningkat drastis. Pengepungan besar-besaran dimulai. Di tengah ketegangan itu, Anne menyadari satu hal penting. Ini adalah momen penentuan antara hidup dan mati. Tony yang dia kenal memiliki satu titik lemah yang banyak orang tidak tahu, yaitu hubungan emosionalnya dengan sang nenek. Di tengah kepungan polisi dan tekanan psikologis yang semakin berat, hanya satu suara yang masih mampu melunakkan hatinya, yaitu suara neneknya. Anne dengan kecerdasannya cepat membaca situasi ini. Dia sadar bahwa amarah dan keputusasaan Tony bisa berubah menjadi tindakan nekat kapan saja, termasuk bunuh diri atau membawa Anne ikut bersamanya. Dengan penuh kehati-hatian, Anne mendorong Tony untuk berbicara dengan neneknya, berharap percakapan itu dapat meredam emosinya. Anne. They want you to cooperate. Anne? Lewat sambungan telepon, sang nenek memohon dengan suara lembut agar Tony menyerah dengan damai dan tidak menyakiti Anne lebih jauh. Percakapan itu dipenuhi emosi. Bagi Tony, ini terasa seperti perpisahan terakhir dengan satu-satunya orang yang selama ini peduli kepadanya. Dan ternyata, panggilan itu berhasil. Ego Tony perlahan runtuh, amarahnya mereda, dan pikirannya mulai jernih. Di dalam kabin, situasi masih sangat genting. Tony memegang senjata berada di ambang keputusan paling ekstrim dalam hidupnya. Namun Anne tidak memojokkannya. Dia tidak berteriak, tidak memaksa, dan tidak mengancam. Anne menatap mata Tony dan berkata, "Tony, kalau kamu keluar sekarang, kamu yang memegang kendali. Kamu yang memutuskan bagaimana semua ini berakhir, bukan mereka. Lakukan ini untuk nenekmu, dan lakukan ini agar kamu tetap hidup." Anne bahkan membuat sebuah janji yang sangat cerdik dan penuh resiko. "Aku akan berjalan di depanmu. Aku akan memastikan mereka tidak menembakmu." Kalimat-kalimat ini menjadi kunci dari seluruh perang syaraf yang dimainkan Anne. Dengan begitu,
Anne mengembalikan rasa kendali yang selama ini hilang dari diri Tony sebagai pria yang merasa hidupnya selalu gagal. Setelah negosiasi panjang hampir 10 jam, akhirnya Tony luluh. Anne melangkah keluar dari kabin lebih dulu, diikuti Tony dari belakang. Tanpa satupun tembakan dilepaskan, Tony menyerahkan diri kepada polisi. Momen ini menjadi bukti bahwa Anne tidak hanya bertahan dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan kecerdasan, keberanian, dan kemampuannya membaca psikologi pelaku, sebuah keputusan yang pada akhirnya menyelamatkan nyawanya sendiri. Di akhir film diperlihatkan Anne yang akhirnya kembali ke pelukan keluarganya setelah sekitar 6 hari diculik. Dengan penuh rasa syukur, Anne selamat dan dia kembali melanjutkan hidupnya. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh pria bernama Anthony Stephen Wright yang selama penculikan menggunakan nama samaran, yaitu Tony Zappa, berujung pada hukuman yang sangat berat. Pada 16 September 2002, Pengadilan Federal Amerika Serikat secara resmi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Vonis ini diberikan atas dakwaan penculikan lintas negara bagian, sebuah kejahatan federal yang dianggap sangat serius karena melibatkan ancaman senjata, kekerasan fisik, serta pemindahan korban melewati batas wilayah hukum.